Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di rumah? Insya Allah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita berharap kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari wabah virus corona tentunya. Amin ya rabbal alamin. Bukan hanya itu saja. Seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah segera cabut virus corona ini dan kita bisa kembali berkumpul dan bisa kembali sekolah seperti biasa. Amin ya rabbal alamin. Oke, alhamdulillah teman-teman sekalian, pada hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat ya. Bagaimana teman-teman di rumah? Ya, sudah siap untuk belajar? Tentunya sudah siap untuk belajar dong. Baik teman-teman sekalian, sudah hadir semuanya ya di hadapan HP atau di hadapan komputer atau di hadapan laptopnya masing-masing untuk belajar PAI bersama Ustadz Dabo Idawandro ya. Insyaallah Ustadz akan mengajarkan PAI kepada kita semuanya. Baik teman-teman sekalian, tentunya sebelum kita memulai pembelajaran, yang paling pertama yang kita lakukan adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semuanya, semua ikuti ya dan berdoa bersama-sama. Ustadz akan bacakan doanya, teman-teman juga baca doanya secara bersama-sama. Sikap baik berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan, baca ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmatak wansur 'alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah ikut berdoa bersama Ustadz secara bersama-sama. Mudah-mudahan Allah ijabah doa-doa kita, terutama untuk negara kesatuan Republik Indonesia kita yang kita cintai ini. Semoga segera Allah angkat wabah virus corona, wabil khusus ya, umumnya untuk seluruh negara yang ada di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, kita akan belajar PAI. Seperti apa pembelajaran kita? Ini dia pelajaran kita. Oke, sip. Nah, baik teman-teman sekalian, materi kita pada kali ini adalah tentang Quran Surah Al-Falaq ya. Quran Surah Al-Falaq. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan materi kita, teman-teman dan kita semuanya mesti mengetahui terlebih dahulu ya, apa itu KD-nya atau kompetensi dasarnya. Nah, KD 3.1 kita yakni tentang memahami Quran Surah Al-Falaq. Memahami Al-Quran Surah Al-Falaq. Itu KD pengetahuannya. Nah, untuk prakteknya kita membaca Quran Surah Al-Falaq, menulis kalimat-kalimat dalam Al-Quran Surah Al-Falaq, menunjukkan hafalan Quran Surah Al-Falaq. Nah, adapun indikator capaian kita ya, indikator capaian kita dari pelajaran Quran Surah Al-Falaq ini adalah teman-teman semuanya mampu membaca Al-Quran dengan tartil ya, dengan tartil dengan baik dan benar ya, sesuai dengan kaidah ilmu tajwidnya. Nah, teman-teman sekalian juga harus mampu menunjukkan sikap kerjasama dan peduli sebagai implementasi dari pemahaman makna Quran Surah Al-Falaq. Selanjutnya, teman-teman juga mampu memahami Quran Surah Al-Falaq. Teman-teman mampu membaca Quran Surah Al-Falaq
teman-teman mampu menulis kalimat-kalimat dalam Al-Quran surah Al-Falaq, dan teman-teman juga mampu menghafalkan Al-Quran surah Al-Falaq, serta teman-teman mengetahui makna daripada surah Al-Falaq. Ya, surah Al-Falaq maknanya apa, bagaimana cara membacanya, menghafalnya, menulisnya. Ya, teman-teman harus mengetahui semuanya. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk ke pembelajaran kita. Nah, di sini kita akan coba, Ustaz akan coba menjelaskan ya pembelajaran kita semuanya terkait belajar Al-Quran surah Al-Falaq. Nah, teman-teman sekalian, mesti mengetahui bahwasanya surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat, termasuk golongan surah Makkiyah yang diturunkan sesudah surah Al-Fil ya. Jadi surah Al-Falaq ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah turunnya surah Al-Fil. Nah, nama Al-Falaq sendiri diambil dari kata Al-Falaq yang terdapat pada ayat pertama surah Al-Falaq, yang artinya adalah subuh atau waktu subuh. Diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, dan An-Nasa'i dari Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah SAW bersembahyang dengan membaca surah Al-Falaq. Bersembahyang ini maksudnya sholat ya, sholat dengan membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas dalam perjalanan. Nah, pokok-pokok isinya perintah agar kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan. Nah, teman-teman kan pasti bertanya, loh, di dalam riwayat hadis tadi kenapa Rasulullah membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas ketika di dalam perjalanan? Maka ini sedikit bisa menjawab dari pertanyaan tersebut. Nah, apa hubungannya sih surah Al-Falaq dengan surah An-Nas tersebut? Nah, kedua-duanya sama-sama mengajarkan kepada kita manusia hanya kepada Allah lah menyerahkan perlindungan diri dari segala kejahatan. Jadi dari segala bentuk kejahatan itu, yang pertama yang kita lakukan adalah kita harus menyerahkan diri dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, surah Al-Falaq memerintahkan untuk memohon perlindungan dari segala bentuk kejahatan. Sedang surah An-Nas memerintahkan untuk memohon perlindungan dari jin dan manusia. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, lafalnya bagaimana teman-teman? Coba kita simak semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, seperti itu ya lafal atau lafaz ya pembacaan Al-Quran surah Al-Falaq. Nah, itu dia KD kita membaca surah Al-Falaq. Selanjutnya tentang menghafal surah Al-Falaq. Jadi Ustaz yakin teman-teman kan sudah hafal nih semuanya ya. Jadi tidak perlu Ustaz mempraktekkan bagaimana cara menghafal surah Al-Falaq. Tentunya kalau kita mau menghafal Al-Quran, inti yang pertama adalah kita sudah bisa membaca Al-Quran. Yang kedua, kita harus senantiasa mengulang-ulang bacaan-bacaan kita. Insya Allah akan bisa hafal dengan sendirinya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, yang ketiga tentang menulis surah Al-Falaq ya. Nah, teman-teman sekalian, menulis surah Al-Falaq itu tidak mesti harus dipaksa sebagus mungkin ya, karena menulis tentu sesuai dengan kreativitas teman-teman semuanya. Nah, menulis surah Al-Falaq itu harus diawali, bukan surah Al-Falaq saja teman-teman ya. Menulis Al-Quran itu harus diawali dari sebelah kanan ya, dari kanan ke kiri.
Nah, di sini di media kita sudah dilihatkan, dapatkah kamu menuliskan surah Al-Falaq? Agar dapat menuliskan surah Al-Falaq dengan benar, lakukan langkah berikut. Nah, ini dikasih tahu bagaimana langkah-langkah untuk menuliskan surah Al-Falaq. Yang pertama, mencermati cara menulis penggalan Quran surah Al-Falaq, termasuk huruf-hurufnya. Misalnya, Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, perhatikan bahagian daripada huruf lam, waw, ra, dan qaf. Huruf lam, waw, ra, dan qaf yang ada di sini ya, yang ada di bagian penggalan ayat dari surah Al-Falaq ini. Posisinya agak ke garis bawah. Nah, bagian garis bawah posisinya ya. Kalau wawnya sejajar dengan huruf alif, kepalanya itu lucu nampaknya ya. Memang sudah diatur sedemikian rupa agar tulisan Arab itu bisa indah dan cantik dilihat oleh mata kita. Nah, selanjutnya menyalin tulisan penggalan Quran surah Al-Falaq. Nah, kan di buku sudah ada ya teman-teman ya, Qul. Nah, tinggal teman-teman tuliskan Qul a'udzu. Nah, lihat tadi lam, waw, ra, qaf ya, ra ya, itu berada di dekat garis bawah. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, silahkan nanti lihat di buku ya. Kalau ada di buku, teman-teman silahkan tuliskan saja ya di kolom ini kalau ada di bukunya. Kalau enggak, silahkan tulis di buku tulis teman-teman masing-masing. Salin Quran surah Al-Falaq ini ke sebelahnya atau ke buku tulis teman-teman masing-masing. Oke, seperti itu. Nah, hikmah yang harus kita pahami bahasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanah wal hasanatu bi asyra amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun." Nah, ingat ya, alif lam mim ini hurufnya walakin alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Nah, apa maksudnya? Ini, barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Nah, alif lam mim itu ternyata bukan satu huruf loh teman-teman. Ternyata alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi. Masya Allah, luar biasa teman-temannya. Kalau kita senantiasa membaca Al-Quran ya, sering-sering membaca Al-Quran, maka banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, teman-teman sekalian, kita perlu perhatikan bahwasanya ini ada kesimpulan yang mau Ustaz sampaikan kepada kita semuanya. Al-Falaq artinya waktu subuh. Di dalam Al-Quran surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi dan umatnya untuk selalu berlindung kepadanya agar, ingat ya, nya di sini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi dan umat ya. Umat siapa? Umat Nabi Muhammad SAW untuk selalu berlindung kepadanya. Kepadanya ini adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar terpelihara dari kejahatan. Membaca surah Al-Falaq dilakukan dengan cara mencermati pelafalan ayat per ayat. Jadi jangan asal membaca saja ya, perhatikan lafalnya setiap ayat yang ada ya. Jadi supaya setiap lafal ayat yang kita lafazkan, maka ada kebaikan-kebaikan yang mengalir di tubuh kita atau di dalam keseharian kita. Nah, menirukan secara langsung, bisa teman-teman menirukan bacaan ustadz atau ustazahnya, bisa teman-teman mendengarkan bacaan dari YouTube ya, dari video yang ada di HP teman-teman, yang ada di laptop teman-teman, yang ada di komputer teman-teman, bisa mendengarkan dari bacaan ustazah atau ustadz yang ada di masjid, bisa dari ayah, bisa dari bunda, bisa dari teman sejawat. Banyak deh pokoknya sumber-sumber yang bisa kita jadikan referensi dalam membaca surah Al-Falaq atau Al-Quran, surah-surah yang lain juga seperti itu.
Nah, selanjutnya menghafal bacaan Quran surah Al-Falaq dengan cara membaca ayat demi ayat secara berulang. Itu yang Ustaz sampaikan tadi. Kita baca ayatnya secara berulang-ulang. Misalnya Qul a'udzu birabbil falaq. Kita ulang terus sampai 20 kali saja, itu sudah bisa kita menghafalnya insyaallah. Dan menirukan bacaan surah secara berulang ya. Sama ini tipenya. Yang selanjutnya menuliskan bacaan Al-Quran surah Al-Falaq dengan cara mencermati cara menulis penggalan surahnya. Tadi sudah kita sampaikan di awal ya, di dalam materi kita. Jadi perhatikan penggalan-penggalan surahnya, jangan sembarangan menulis ya. Alif sejajar dengan menulis huruf wa, nah, itu beda ya. Ada perbedaan-perbedaan. Bagaimana cara menulis huruf ketika di awal, di tengah, di akhir ya. Bagaimana cara menyambungnya, itu sudah diatur dalam kaidah penulisan Al-Quran. Teman-teman sekalian, ini ada tugas individu kalau kita sudah tatap muka nanti insyaallah. Baik teman-teman sekalian, bagaimana? Semuanya sudah paham ya insyaallah ya. Oke, teman-teman sekalian, itu tadi pembelajaran PAI dari Ustadz. Ustadz berharap kita semua bisa memahami. Jika teman-teman sekalian belum memahami atau kurang memahami dari apa yang Ustadz sampaikan tadi, maka teman-teman silakan japri Ustadz ya, pertanyakan apa perihal yang ingin teman-teman tanyakan ya. Silakan japri Ustadz atau sertakan di kolom komentar di bawah boleh ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya teman-teman ya. Ya, jaga kesehatan, sering-sering cuci tangan menggunakan sabun dan dengan air yang mengalir ya. Karena dengan itu insyaallah bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona. Dan juga jangan lupa jika teman-teman keluar rumah ya, gunakan masker ya, jangan lupa gunakan masker untuk menghindari percikan air liur kita mengenai orang atau menghindari percikan air liur orang mengenai wajah kita. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.